Bang Doni, mungkin kan ini udah 20 tahun berkarirnya Kangen Band nih. Apakah ini jadi cikal bakal anak Kangen Band pengen punya label lagi? Seperti apa sih Bang Doni mungkin nih? Ya kebetulan kita bertiga adalah ownernya Kangen Group dan Kangen Enterprise. Kangen musiknya itu mewadahi artis untuk di digital. Itu Kangen Enterprise-nya itu adalah kita seperti promotor yang kita akan gunakan untuk mudah-mudahan sesuai dengan prediksi kita dan rencana kita di 1 bulan 8 konser. Ini biar bakat-bakat anak Lampung ini kelihatan seperti apa sih Bang mungkin? Ya siapa aja yang menurut kita berkompeten ya kita masukin. Nggak harus khusus ini dan ini. Tapi ini arahnya tetap ke Melayu ya Bang, mungkin nggak bisa lepas dari Kangen Bandnya juga nih. Ya marketnya masih seperti itu. Kenapa sih Bang mungkin nggak mau coba genre baru tetap di Melayu atau seperti apa nih Bang? Mungkin banyak temen yang nggak tahu juga, saya udah ngeluarin beberapa genre, ternyata yang kuat di Indonesia itu adalah dangdut dan Melayu. Karena kan saya di sini mempelajari market di musik ya. Walaupun sekarang tuh random ya, banyak juga macam-macam campur dari genre yang ada. Tapi saya tetap, menurut saya sih, saya ahli di bidang saya aja. Karena yang menurut saya bisa, saya lakukan. Tapi kalau ngomongin 20 tahun, gimana sih cara mungkin Kangen Band dan salah satunya mempertahankan eksistensi itu? Ya, Banyaknya persaingan juga, naik turunnya gitu kan, udah dilalui banyak banget. Seperti apa sih, masih stabil juga. yang pertama kita benerin rumahnya dulu ya. Rumahnya itu harus kompak dulu. Kita masing-masing harus bisa melengkapi soal kita masih 20 tahun masih diterima itu balik ke masyarakat ya. Kebetulan masih diterima. Alhamdulillah. tapi mungkin punya cara tersendiri nggak? Kayak biar masih menjadi punya tempat gitu di hati masyarakat. Ya sih itu mengalir sih, itu mau ke masyarakat sih, kita juga bisa, kita juga bisa bekerja dan fokus untuk target, tapi kita balik lagi ke user ya, kita nggak bisa menentukan ini bakal ada kita punya target. Yang jelas kita berusaha keras gimana caranya. Kalau aku pribadi buat lagu yang aku suka dulu, pertama, aku nggak mikirin marketnya dulu, tapi yang aku suka dulu. Yang mau jadi apa terserah yang aku suka dulu. Biasanya kalau aku yang suka dulu, biasanya jadi. Tapi termasuk yang mengikuti perkembangan zaman itu nggak? Mungkin apa? Ya setiap genre musik itu ada marketnya masing-masing ya. Misalnya kayak sekarang lagi opening Jawa itu ada tempatnya di hatinya masing-masing. Terus ada yang senja-senja, ada tempatnya di hati masing-masing. Ada yang suka EDM juga ada tempatnya masing-masing. Dan sekarang itu justru lebih luas ya. Pengetahuan musik itu lebih luas karena setiap hari itu banyak orang yang rilis. Jadi tinggal kita pinter-pinter cari materi yang menurut kita bagus dan pinter-pinter kita untuk membranding produk itu dan mempromosikan. Tapi nggak khawatir mungkin eksistensinya kegeser dengan band-band pendatang baru, indie, dan sebagainya? Enggak sih, menurutku kalau udah 20 tahun udah ya alhamdulillah lah udah bisa sepanjang itu aja udah bersyukur sih. Jadi kita nggak muluk-muluk lah, udah sepanjang itu aja udah bisa benteng. Kan awalnya sendiri kan mungkin Kangen Band sendiri nggak diterima oleh masyarakat seperti cemooh nih Bang Dodi. Mungkin seperti apa sih mungkin fight-nya sendiri dari personil Kangen Band untuk yaudah akhirnya bisa diterima masyarakat? Ya mungkin dari perubahan fisiknya kita kan selalu berubah kan, ya dari masa ke masa kan. Justru kalau menurut aku kalau dulu kita tampil ganteng malah nggak jadi cerita gitu. Justru kita berpenampilan sederhana yang membuat waktu itu kita diceng-cengin gitu kan, sampai akhirnya kita bermarketing massa, sampai akhirnya jadi rapi, jadi bagus, jadi ada ceritanya gitu. Jadi orang, oh ya dulu Kangen Band seperti ini, setelah lambat laut jadi bagus, justru itu jadi story-nya. Jadi itu yang menjadi daya tarik orang untuk flashback dan akhirnya dengan lagu-lagu lamanya. Gimana sih cara ngatur sendiri fokus di Kangen Band sama fokus di label sendiri nih? Apalagi kan ini nyiptain bibit-bibit baru nih Bang Dodi. Kalau Kangen Band sih, kalau menurut aku sih Kangen Band nggak keluarin single juga nggak apa-apa gitu. Karena lagunya udah banyak, jadi
justru kalau keluar single terus menerus malah aku yang khawatir gitu. Khawatir dalam artian terlalu artian nyampah gitu ya, kangen bandnya takut terlalu nyampah gitu, jadi eksklusifnya mau aku jaga juga dengan band, jadi nggak pengen sering-sering buat single gitu, takut masyarakat jenuh juga. Jadi aku kepengennya kangen band ya udah dia dengan lagu yang segitu banyaknya hits, jadi menurutku dia bisa berputar-putar total. Bang, bisa dikatakan kayak sekarang ini apa ya, kayak menginginkan suasana baru dengan adanya Antia gitu kan, yang bisa dikatakan Andikanya juga nyanyi di situ, ini juga ada di video gitu, atau seperti apa sih, kayak lebih pengen refresh aja gitu kan. Ya. Seperti apa? Satu refresh, kedua juga lagu itu kan cocok-cocokan kan. Sekarang kita juga buat lagu, kayaknya cocoknya di bawahnya ini nih. Ini cocoknya silent dulu ya. Kayaknya ini cocoknya di bawah itu. Nah, kebetulan lagu di 15 bulan ini cocok di bawah Andre, ya masalahnya aku coba itu. Bang Andrea sendiri sempet ini nggak sih kayak takut nempel di Dodi sama Andika, kayak ngerasa kayak pressure sendiri nggak sih? Ya awalnya gitu, takut ya kan, apa namanya, Jangan boleh Andre. sempat takut karena Sini apa sana? namanya sempat takut karena apa namanya, adik dicengin kan, viralnya karena ada Dodi sama Andika gitu. Ya tapi meskipun lah, yang penting gue pengen berkarya aja sih, intinya gue pengen berkarya, gue pengen menuliskan lagu gue gitu. Apalagi sekarang kan banyak sekali, maksudnya dunianya netizen banyak sekali netizen dengan komen-komenannya, tapi sudah siap belum sih gitu kan, nanti yang ada ini ngedompleng popularitas sama kangen band atau seperti apa? Justru kalau kata aku sih negatif komen itu perlu juga ya, karena kan di Indonesia ini kalau udah banyak yang membenci pasti banyak yang mencintai. Itu algoritma di Indonesia ya. Jadi sih aku berharap imbang-imbang lah, yang hater sama yang penggemarnya imbang-imbang lah. Jadi biar ada bahan buat berkomentar di kolom. Mas Dodi, ini kan tadi bicara soal lagu yang dibilang 15 Jangan, itu suci, jangan. itu kan tuh ya. Maksudnya kan apa sih gitu katanya, apakah ini kemarin udah selesai sama yang 15 punya ikatan baru dengan yang baru gitu. Nah itu. Kalau itu sih aku nggak mau jawab dulu ya. Kenapa itu? Ntar jadi rame. Jangan dulu. Kan emang udah rame. Hah? Dan udah rame kan? Apa? Udah rame dari Belum rame. Ini cerai udah rame. Yang ini jangan rame. Enggak. Oh berarti benar ya Bang Dot ya? Oh enggak. Tapi kirain lagunya itu maksudnya biar rame. Hah? Ya lagunya harus rame. Lagunya Harus rame. enggak ada lagi. Merupakan inspirasi nggak sih tanggal penanda bahwa itu adalah sebuah ikatan kamu dengan yang baru. Papa jawab. Kita jawab single aja. Ya itu single kayak gitu. Ya, single. Single itu juga Sabar, ikatan kamu yang baru dengan seseorang gitu, Mas Dodi. Nah, Kasihan nanti mungkin Power of ceweknya. Maman. Masa ya sampai dapet. Gimana Mas Dodi? No comment. kalau itu aku belum bisa jawab sekarang. Dan next di negatif juga. Berarti sosok ini menginspirasi kamu bikin lagu 15 Juni ini ya? 15 bulan gitu. Berarti sosok spesial ya? Nanti aja itu ngomongnya. Udah. Tapi kalau misalkan ngomongin jelas balik ke kangen band sendiri gitu, gimana cara kalian yang udah sibuk masing-masing tapi masih menjaga kekompakan sebagai band? Kita sering whatsappan. Berarti komunikasi ya? Komunikasi. Simpel ya. Berarti punya grup WhatsApp. Ada grup. Mas, ini kan bisa dikatakan ini juga sama hari ini Andika nggak datang gitu kan, seperti apa sih gitu kan, padahal dia kan ada, seharusnya memang diharuskan ada gitu. Nah kabarnya memang Andika tuh katanya nih hijrah, bener nggak sih sebagai sahabat, Oh dia lagi seperti apa? dia mungkin sekarang banyak kebaikan di dia ya. Dia sekarang orangnya lebih humble, terus juga berkasih sayang sama saya juga, kita saling menyayangi gitu. Dan banyak hal yang berubah dari Andika dan saya juga sekarang udah mulai lebih
lebih wise. sweet, lebih sweet ke saya, dan dia setiap ketemu saya pasti kita ciuman. Iya, dia cium pipi saya, tapi ciuman pakai dia tempelin hidung dan mulutnya, bukan pipi sama pipi gitu. Kita benar-benar bestie gitu. Seperti apa sih? Kan dulu kan karena dulu kan memang perjalanan kalian berdua dari awal gitu kan. Sedekat apa pula dirimu sama dia gitu. Saya sama dia dekat banget tuh. Saya benci ribut. Kadang kita ribut dengan hal-hal yang gak penting, tapi ntar kita baikan lagi. Tapi itulah sahabat yang berjalan. Jadi kita udah tahu karakter masing-masing. Kalau sekiranya ini nggak bagus buat dia, kita jangan sampaikan. Dia juga gitu juga. Kalau nggak bagus itu jangan sampaikan. Kita saling sejaga di sini. Jatuh bangunnya seperti apa sih Mas? Mungkin dari zaman susah sama Andika sendiri sampai akhirnya mungkin sekarang udah sukses juga nih. Mungkin spill sedikit bener-bener yang paling berkesan saat jatuhnya itu seperti apa dan mungkin bangkitnya seperti apa? Saya jatuh tahun 2012 sampai ke 2019. Itu saya ngontrak rumah, cuma punya motor dulu doang, karena bandnya bugar, kita semua bermusuhan, nggak ada yang teguran, dan alhamdulillah Tuhan menyatukan kembali di tahun 2019. Kita rilis lagu Cinta Sampai Mati, dan akhirnya lagu itu diterima oleh masyarakat, alhamdulillah. Dari situ Kangen Band mulai dinotis kembali, dan lagu-lagu lamanya juga mulai didengar ulang sama masyarakat. Dari situ kita bangkit lagi, dan alhamdulillah sekarang keadaan kita semua, saya dan anak-anak yang lain suaminya, alhamdulillah udah nggak di kondisi mengenaskan seperti dulu. Anjir, mengenaskan. Ya susah banget lah, waktu itu susah banget. Malah sampai ngebuat label baru nih ya Mas ya. Mungkin Ya, kita yang lebih alhamdulillah sekarang kita buat label baru, kita juga menjadi promotor. Jadi kita perusahaan musik dan mengadakan konser. Bang Dodi, ini kan kamu tadi bilang kan sangat bestie banget sama Kang Andika nih. Nah, sampai Kang Andika masa lalunya mungkin ada sedikit banyak dituding orang tukang selingkuh dan tukang ganti-ganti pasangan nih. Ini kamu sendiri ikut terbawa itu mungkin gimana nih Kang? Aku terbawa. Iya. Aku terbawa-bawa juga. Iya. Masa sih? Anak band kan klaimnya suka gonta-ganti cewek. Gonta-ganti. Kalau itu sih aku nggak bisa komen ya di tanah privasinya dia ya, soalnya kan dia yang menjalani hidup gitu kan. Kalau soal pribadi dia ya, aku lebih baik aku kayak penderitaan gitu. Jadi masalah dia penderitaan ini seperti apa, yang penting kan sekarang dia jauh lebih baik. Kamu Bisa sendiri nih, dikatakan perubahan pemberitaan seperti kamu apa? sendiri nih Kang Dodi dicap sebagai gonta-ganti pasangan mungkin. Aku juga gitu. Iya. Enggak, aku enggak. Dulu kali 2007 kali ya. Iya, iya ngaku ya. Kan soalnya kayak karena waktu tahun 2007 itu kita kan namanya masih muda-muda, jadi waktu itu sebenarnya buat bahan nulis lagu. Kalau aku pribadi itu bahan nulis lagu. Oh, alasannya berarti itu Kang untuk gonta-ganti Dulu. pasangan. Tapi kalau sekarang bisa nulis lagu dengan nggak terlalu negatif. Udah. Bang Dodi ngomongin lagu-lagu kangen band yang populer lagi di masyarakat. Tanggapanmu soal musisi yang cover lagumu terus nggak izin tuh gimana Kang? Oh nggak apa-apa, kan sisteman udah berjalan ya, publishing kan udah mengikuti secara otomatis ya. Jadi kalau sebenarnya pengcover itu izin nggak izin, dia tetap komplain sama publishing gitu. Jadi dia cover izin nggak izin tetap komplain. Ya sah-sah aja, baik aja. Semakin banyak yang cover kan semakin terkenal lagi. Tapi ada yang minta direct license nggak ke kamu langsung ke kangen band langsung? Ada dari license-nya langsung ke publishing ya, langsung ke publishing karena kan hak ekonominya kan dikelola sama publishing. Berarti dapat sekian persen Kang dari lagu-lagu tersebut Kang biasanya Kang dalam satu penampilan? Kalau ya yang ini bicara cover. Iya. Kalau bicara cover itu dia langsung otomatis ke prime sama publishing. Oke, harapannya mungkin ke depannya nih Bang buat single baru ini seperti apa sih gitu kan? Viral lagi atau seperti apa? Buat single terbaru 15 bulan Juni sih mudah-mudahan bisa diterima masyarakat, karena juga aku buatnya juga dari hati
dan pengalaman pribadi yang mudah-mudahan bisa diterima masyarakat. Oke. Bang Dot, sedikit dong Bang Dot soal perceraian kemarin pernikahannya udah selesai gitu, April. Pengadilan seperti apa Bang Dot? Ya, kita berpisah dengan keadaan baik-baik dan masih berkomunikasi dan masih ngurus anak bareng. Apa ya? Saya cuma bisa mengucapkan terima kasih untuk 17 tahun bersama. Semoga semakin baik dan semakin dia sekarang udah bercadar. Semoga bisa membimbing anak-anak ke jalan yang diridhoi Allah, dan saya juga harusnya menjadi lebih baik. Artinya memang dirimu bercerai itu gara-gara mungkin mantan berhijrah atau Bukan. Jadi ada salah satu hal yang kita memang nggak sepakat. Ada salah satu hal yang dianya keras, aku juga ngeras di hal itu. Yang hal itu nggak bisa diceritain ke papi. Jadi jalan pertengahannya adalah kita memang harus bisa. Prinsip ya Bang, lebih ke prinsip. Hah? Lebih ke prinsip. Beda prinsip. Ya, beda prinsip. Ada salah satu yang memang kita udah musyawarahin berkali-kali nggak pernah ketemu titik terangnya. Mungkin bahkan tiap itu kita bicarain. Tapi mungkin kesalahan itu dari saya sih, bukan dari dia. Tapi komunikasi sampai sekarang tetap jalan Bang. Tetap jalan, komunikasi tetap jalan, masih berhubungan. Kan tadi katanya baik-baik tuh Kang Dodi, maksudnya nggak menyayang, kan tadi katanya pisahnya dengan baik-baik itu sesuai dengan adanya sebuah kesepakatan gitu, tapi nggak menyayangkan Kang Dot udah 17 tahun bareng gitu, menemani susahnya Kang Dot waktu itu di sela-sela kangen main lagi turun seperti apa gitu. Ya, saya sih udah gimana ya, udah garis tentukan seperti ini gitu. Kita kan harus ikutin jalan takdir juga lah. Kalau emang dengan seperti ini dia jadi lebih baik, ya nggak masalah, yang penting jadi lebih baik gitu. Dan ya kalau dia disayangkan ya udah 17 tahun bersama, tapi dia mau dibilang apa gitu, karena ada satu hal yang benar-benar nggak ketemu gitu loh. Masalah kita tuh nggak ada jalan keluarnya di satu hal itu, jadi kita memutusin untuk yang tidak terjadi. Nomor Hanya terburuk. baru-baru ini atau sebelum-sebelumnya pernah gitu kejadian Iya, ini udah sekian kalinya? Dia berulang nih Kang. iya berulang dan kita membuat suatu perjanjian, dan di situ saya nggak sanggup dengan perjanjian itu. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari rumah. Untuk Spill kata dong perjanjian apa? Spill ya. Mungkin kalau nggak mau secara detail apa gitu benang merahnya gitu Kang Dot, atau Ya, masalah bukan. Jelas kepercayaan. selingkuhan mungkin Bang Dodi. Jangan. orang ketiga kan Kang Dodi atau seperti apa Kang Dodi? Yang dikhawatirkan dia adalah orang ketiga. Oh berarti kayak maaf gitu Kang Dodi, atau mungkin ada mau punya istri lagi ya? Oh enggak. Apa? Saya sih kalau saya jujur syariat Islam ya setuju ya, karena syariat Allah. Cuman kalau untuk berpoligami kayaknya enggak deh. Oh, oke. Karena kayaknya bakalan susah ya. Susah nggak sih? Susah bakal susah ya. Apa mungkin Kang Dot karena istri hijrah, mungkin Kang Dot udah disuruh berhenti bermusik gitu sampai akhirnya ini nggak bisa diwujudin gitu sama Kang Dodi, akhirnya Kang Dodi mundur gitu. Enggak juga sih, dia masih fleksibel. Cuman ya itulah satu hal yang aku mesti ikutin perjanjian itu. Di perjanjian itu aku sudah menjalani beberapa tahun, ternyata ya itu nggak bisa, perjanjian itu nggak bisa dirubah gitu. Kata gonogini sendiri Bang Dodi. Bukan atau gini. Kalau dia orangnya nggak terlalu ngurusin itu, dan aku juga nggak terlalu perhitungan sama itu. Jadi kita kalau soal yang kayak gituan kita ya baik-baik aja. Untuk anak-anak sendiri sekarang diasuh di tangan ibu. Ya sekarang untuk anak-anak sudah di tangan yang tepat lah menurutku ya. Dan anakku juga pesantren kan, pesantren. Jadi aku juga senang lihat anak-anakku yang
soleh dan soleha yang bisa punya hafalan segitu banyak. Jadi aku bangga sebagai orang tua punya anak bisa hafal sampai 15 juz, itu kan suatu kebanggaan. Dan mereka sekarang concern di sekolah pendidikannya, mudah-mudahan cita-citanya mereka tercapai semua. Kang Dut kayaknya cepet move on-nya nih dari sebuah Atau mungkin pas terpuruknya atau seperti apa bang? Apa bang mungkin pas Aku itu bukan apa ya? Ya mungkin aku karena tipikalnya nulis kali ya. Jadi tipikalnya nulis, jadi kayak berimajinasi kali ya. Seolah-olah ya tadi bahagia, bukan seolah-olah bahagia tadi. Aku saat ini memang lagi bahagia. Anjir. Sudah ada yang nemenin ya? Sudah ada yang nemenin Kang Dut atau seperti apa Kang Dut? fase terpuruknya. Sudah ada yang nemenin lagi kah Kang Dut atau seperti apa sampai akhirnya bilang bahagia gitu? Waduh, ini lama-lama kebuka ini. Tapi ada yang mungkin Enggak. Nggak begitu. Gimana Kang Dut? Dibawa ke sini Kang Dut. tadi kayak Nemenin move on-nya seperti apa sih? Enggak ya sih. Pernah nonton kalian nodong mic lagi ke orang. Enggak. Oh ada berarti. Oh, enggak. Enggak, kita nggak ngambil. Kalau Kang Dodi ngomong kita nggak ngambil, tenang aja. Jangan ya. Enggak. Enggak, aku enggak bukan. Jadi saat ini sih ya aku lagi happy aja. Lebih dekat. Lagi kelihatan lebih sudah buka hati ya Kang Dut ya? Apa? Sudah buka hati lagi Kang Dut maksudnya apa? Sudah ada yang baru lagi kah? Perlahan. Oh, pernah. beda usia berapa? Lu kok jadi kesana? Kang Dodi Langsung peponis. saat saya mungkin terpuruknya seperti apa sih, sampai stres mungkin nggak sampai mau keluar rumah atau seperti apa sih Bang, pada saat cerai sendiri? Waktu apa? Terpuruknya sendiri seperti apa Waktu pas kangen setelah bed? cerai? Enggak, maksudnya pas lagi Pas cerai. lagi cerai terpuruk dari Kang Oh. Dodi sendiri. Ya itu aku sempat kehilangan arah kan. Kehilangan arah itu jadi nongkrong pulang pagi gitu. Jadi benar-benar, tapi aku nggak mabuk-mabukan ya. Aku bukan peminum, bukan. Jadi misalnya nikmatin klub gitu, paling aku live musiknya doang. Selesai live musiknya habis, aku pulang kan nongkrong lagi di mana gitu sama temen. Pulang itu paling jam 4. Dan itu saat itu kebingungan dan nggak ada arah, nggak harus pulang. Jadi nggak terciptanya lagi. Hari-harinya habis buat gitu doang, habis buat nongkrong nggak jelas. Tapi sekarang lebih produktif sih, jadi sekarang kalau ada waktu kosong aku manfaatin buat ngerjain orderan yang ada di perusahaan Muhammad. Karena aku juga ada perjanjian juga di salah satu di Wahana. Jadi aku lebih produktif untuk kerjaan. Berarti artinya sempat menghambat aktivitas ya Kang waktu saat terpuruknya itu? Ya sempat stres juga, setiap hari kepala pusing juga. Tapi hidup terus berjalan, jadi aku harus bisa, kalau aku terpuruk terus, tetap kasih makan anak-anak sehat. Jadi aku harus semangat juga karena anak-anak kan cita-citanya dokter semua. Jadi mumpung aku belum tua-tua banget, masih bisa cari duitnya gitu. Jadi aku harus bisa mewujudkan cita-cita anak-anak semua. Berarti sosok yang sekarang bisa mampu membuat Kang Dodi balik lagi ya semangatnya Kang Dut. Ya. Hah? Udah ya. Oke. Tanggapannya tentang